Baik, kita lanjutkan ke metode analisis rangkaian. Di sini ya, ini adalah bab yang ketiga. Ya, setelah bab kedua ya mengenai hukum-hukum Kirchhoff, hukum-hukum Ohm, hukum-hukum yang ada di teknik elektronika ya. Kemudian kita sekarang ke metode analisis rangkaian. Di sini yang kita akan gunakan yaitu analisis node dan analisis mesh. Apa itu? Ya. Jadi sebelum kita mulai, di sini tujuannya untuk kita berlatih dengan menggunakan analisis rangkaian. Itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan atau persoalan yang tidak bisa dianalisis atau tidak bisa dipecahkan dengan menggunakan konsep dasar atau hukum-hukum dasar seperti hukum Ohm ataupun hukum Kirchhoff. Ya. Jadi rangkaiannya itu seperti apa? Jadi rangkaiannya ini lebih bulat atau lebih sulit dari rangkaian yang pernah kita pelajari kemarin. Ya. Seperti contohnya adalah rangkaian ini. Yang pertama, di sini yang pojok kiri atas ini adalah rangkaian yang telah kita pelajari ya. Jadi berapa arus I, berapa tegangan di 16 ini gitu ya. Berapa tegangan di 48 ini gitu. Ya. Sebenarnya sama. Namun ada beberapa perbedaan di sini. Contoh untuk rangkaian yang kanan ya, sini. Di sini ada sumber arus ya. Kemudian di sini ada sumber arus tergantung ya. Jadi disuruh mencari berapa tegangan V ya, atau berapa tegangan di 2 ohm atau berapa arus yang lewat di 8 ohm ini. Kemudian ada lagi rangkaian seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Ini berapa nilai arus di sini, berapa nilai arus di sini. Kemudian juga ada tegangan yang double seperti ini, ada dua tegangan ya, dan suatu sumber arus. Nah, seperti ini tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan rangkaian-rangkaian dengan teori-teori dasar. Jadi ini harus diselesaikan dengan metode-metode yang nanti ini kita pelajari. Ya, metode analisisnya ada dua, yaitu dengan node itu titik, dan mesh itu lingkaran ya, atau jaring ya. Metode node itu prinsip pada Kirchhoff 1 atau KCL. Apa itu KCL? Sigma I sama dengan 0 ya. Ya, jadi di sini kita mengutamakan titik atau titik simpul dari sebuah rangkaian. Ya, titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah contoh rangkaiannya. Kalau kita lihat di sini, yang mana yang titik ya atau node, mana yang titik atau node, yaitu di titik A ya, di titik A, titik B, titik C, titik D ini ya. Titik E, titik H, titik G, titik F, dan titik E. Nah, ini adalah konsep dasarnya, yaitu titik ini A, di sini titik B, di sini titik C, di sini titik D. Ya, di hukum Kirchhoff 1 ya, kita telah mengetahui bahwa penjumlahan arus ya itu sama dengan 0, atau arus masuk sama dengan arus keluar. Contoh misalkan arus ini masuk ya, masuk di titik B ya, masuk di titik B, maka nanti dia akan keluar dari titik B dan dari titik B ini. Contoh lagi misalkan seperti ini titik C ya. Jadi arus masuk ini ya, kemudian arus keluarnya bisa melalui C, atau bisa keluar dari C, atau bisa juga masuk ke C ya. Jadi jumlahnya adalah lebih besar dari arus kedua ini. Nah, seperti itu, bisa seperti itu ya. Tapi yang pasti di sini analisis node itu adalah berdasarkan titik poin ini atau titik percabangan ini. Langkah analisis sumber bebas ya. Pertama, tentukan node referensi ya.
Node referensi itu node groundnya. Di sini kita harus tentukan groundnya yang mana ya, dari H, G, F, E. Kalau kita pastikan di sini ground, berarti di sini nanti tegangan di VH, VG, VF dan VE itu adalah tegangannya 0 ya. Jadi ini tegangannya 0 kalau dia di titik grounded atau titik referensi. Tentukan node voltage ya. Tentukan node voltage. Jadi di titik-titik itu, jadi di titik-titik ini ada tegangannya. Jadi kalau umpamanya kita mau mengukur ya R2 ini, maka tegangan B dikurangi tegangan G gitu ya, seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya itu ya. Itu titiknya. Jadi misalkan berapa tegangan VR2, maka tegangan VR2 adalah ya, tegangan VR2 ini adalah VB ini ya dikurangi dengan VG yang ada di sini ya, atau berapa tegangan di VR3. Di VR3 adalah tegangan di titik B dikurangi dengan tegangan di titik C atau VC ya. Itu asumsikan tegangan pada node voltage lebih tinggi daripada node manapun sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Oke, maksudnya seperti ini. Jadi kita asumsikan bahwa tegangan yang terdepan ini adalah lebih positif atau lebih tinggi daripada tegangan C ini ya, sehingga kalau tegangan ini lebih tinggi, VB ini lebih tinggi, maka arah arusnya itu masuk ke R3 gitu ya. Maka tegangannya diasumsikan itu masuk ke R3. Jadi dari tegangan B ini ke tegangan C. Ingat, arus itu mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah ya. Jadi kalau di sini berapa tegangan VR3 ya, berapa tegangan VR3, berarti kan tegangan B ya dikurangi tegangan C, itu adalah VR3. Arah arusnya seperti apa? Arah arusnya ya lewat ke R3, masuk ke sini ya. Itu jika terdapat N node, maka jumlah node voltage adalah N-1. Jumlah node voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan ya. Jadi jumlah node voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan. Contohnya kalau di sini node-nya banyak ya, ini node ini, node ini, node ini, atau node ini terhadap ini, itu kalau semakin banyak node maka ya, maka masalahannya semakin banyak, atau tegangannya semakin banyak, atau persamaan yang dihasilkan juga semakin banyak ya. Jadi yang pertama, tentukan node voltage reference ya. Node reference itu ground. Di sini kita tentukan groundnya yang mana dulu. Ini groundnya yang mana dulu ya, groundnya yang A atau groundnya yang G atau groundnya yang E, atau ini ground, itu boleh. Kemudian tentukan node voltage ya. Node voltage ini tegangan di A, tegangan di A, VA, VB, VC, dan VD. Kemudian asumsikan tegangan pada node voltage lebih tinggi daripada node manapun sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Jadi kita asumsikan bahwa tegangan, misalnya kita ngambil tegangan yang di sini, ini asumsikan lebih besar dari sini. Atau kita ngambil tegangan di sini ya terhadap VC, kita asumsikan bahwa tegangan B ini lebih besar dari C sehingga nanti jadi arah arus. Oke. Analisis sumber node sumber bebas. Coba dilihat di sini ya. Di sini ada arus 4, di sini ada I, di sini ada 7A, ini 8 ohm, ini 12 ohm, dan ini 4 ohm ya. Oke, kita lihat di sini. Lama sekali ini ya.
Ini kalau kita lihat di sini ya. Ini kita asumsikan dulu ya. Coba kita coba di sini ya. Mana tadi? Ini. Nah, ini pen ya, ini ya. Contoh ini. Coba perhatikan semua. Ini harus kita kasih note dulu. Ya. Dimana note ini adalah misalkan di sini A gitu ya. A ini yang ini. Ya, note A ini. Ya, note A yang ini. Kemudian kita kasih note B ya, percabangan itu. Note B itu yang mana? Yang ini ya. Dan note C. Note C yang mana? Yang ini ya. Jadi note ini sama ya, karena tidak ada resistor yang lewat sini, jadi note-nya ini dianggap sama gitu. Oke, pertama tadi asumsikan note untuk posisi ground ya. Jadi di sini dia bilang tentukan note referensi sebagai ground. Note referensi ya. Tentukan note voltage yaitu note non referensi. Oke, note voltage, note groundnya itu yang saya gunakan adalah yang ini ya, yang C ini ya. Jadi kalau di sini grounded ya, di sini ground ya, gini ya, note ground di sini ya, maka tegangan VC itu adalah sama dengan 0 ya. VC itu sama dengan 0 ya, karena ground kan tegangannya 0 ya. Oke, kemudian di sini ada tegangan yang namanya VA dan ada tegangan yang namanya VB ya. Jadi ada VA, VB ya, dan VC. Oke. Nah, kita lihat di sini ada 4 cabang ya. Semakin banyak node maka semakin banyak cabang, maka semakin banyak persamaan ya, yang tadi itu. Jadi kalau di sini, kalau ini asumsi arus di sini, arus ke sini, arus ke sini, dan arus ke sana gitu ya. Oke, ada 3 buah arus gitu. Oke, kita lihat di sini ya. Terus asumsikan tegangan pada node lebih tinggi daripada tegangan node manapun ya. Jadi tegangan A ini itu saya asumsikan lebih tinggi dari ini dan lebih tinggi dari ini, dan arah arusnya ke sana gitu ya. Oke, kita lihat di sini arusnya ya. Coba dilihat di sini arah arusnya ya. Ini saya asumsikan arusnya ke sana. Ini asumsikan ke sana ya. Ya, ini arus ke sana, ini arusnya ke sana, ini arusnya ke sana, ini dan arusnya ke bawah ya. Oke, sigma I ya, sigma I ini, sigma titik ini adalah sama dengan 0. Artinya apa? Adalah arus yang masuk ke titik ini sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik ini gitu ya, asumsi. Oke, setelah itu ya, ini asumsinya arusnya ke bawah ya. Ya, asumsinya arusnya ke bawah, ke samping, dan ke sana. Padahal kalau kita lihat setelah merta ini 4 ampere. 4 ampere kok bisa di sini 7 ampere gitu kan ya? Ya, 7 ampere di sini ya. Harusnya ini ke bawah ya. Ini asumsi ya. Kalau asumsinya tidak tepat, berarti arah arusnya ya tidak sesuai dengan perhitungan. Maksudnya gini, asumsi itu kita nggak tahu bahwa
itu nilainya negatif atau positif. Jadi kita asumsikan aja seolah-olah dia harusnya ke bawah. Nanti pada saat perhitungan kita bisa tahu bahwa oh ini ternyata harusnya ke atas, oh ini harusnya ternyata masuk. Nah seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ya silakan. Itu kan arahnya ke bawah sama ke kanan Pak ya. Iya. Itu dicari angkanya tuh Pak ya. Iya nanti dicari angkanya. Iya betul, nanti dicari angkanya. Terus itu angka ya, kayak dicari apa ini angkanya itu berapa gitu. Betul ya, nanti tujuan akhirnya seperti itu. Oke, ini ya. Coba dilihat di sini. Yang di sini saya sebut I1 ya. Ya, di sini saya sebut I2. Kemudian yang di sini I3. Di sini yang ke sana nih I3 dan I4 itu. I4 itu yang ini ya, I4 itu yang ini ya. Yang kesinilah I4 ya. Oke. Kemudian di sini ya, sigma I sama dengan 0 ya. Sigma I ya. Sigma I itu adalah sama dengan 0. Sigma I itu sama dengan 0 ya. Sigma I sama dengan 0, sehingga di sini kalau seumpama I yang masuk dan ketika I ini keluar, maka kita bisa mengasumsikan bahwa I1 itu sama dengan I2 jumlah I3 plus I4 ya, dari sini. Ya, dari sini kita bisa asumsikan bahwa sigma I sama dengan 0. Jadi titik ini itu sama dengan 0, artinya arus masuk itu sama dengan arus yang keluar. Arus masuk itu adalah I1, sedangkan arus yang keluar adalah I2, I3, dan I4. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Oke, berarti di sini I1 itu berapa? Ya, I1 itu adalah yang 4 ini. I3 itu yang berapa? I3 itu yang 7 ampere ke sana. Nah, I2 itu yang mana? Kemudian dan I4 itu yang mana gitu. Ya. Teorinya adalah I itu adalah V per R ya. V per R. Di sini saya tuliskan I2 itu sama dengan V-nya itu mana? V-nya itu adalah titik ini. Ya, V-nya itu adalah yang VA dibagi dengan VC ya, V dibagi dengan 4 ohm ini. Itu I2. Ya, yang tadi saya jelaskan tadi. Itu adalah I2. Arus yang ke sini itu adalah VA kurangi VC dibagi 4 ohm. Jadi kalau ini VA kurangi VC ya, kemudian dibagi dengan apa? Dibagi dengan 4 ohm. 4 ya. Itu I2. Kemudian di sini I4. I4 itu apa? I4 sama dengan ya. Kan kita asumsikan bahwa yang awal ini adalah yang terbesar tadi ya, dia bilangnya gitu. Ya, ini adalah VA dikurangi dengan apa ini, Rizal? Kalau yang miliknya 4 ini? Rizal ada? Iya Pak. Dikurangi apa? VA dikurangi dengan, kalau tadi yang V2 yang di sini kan A dikurangi C ini. Kalau yang di sini tegangan ini yang miliknya 8 ohm ini atau miliknya I4 ini, VA dikurangi apa?
Dikurangi apa Rizal? Halo, dikurangi? Iya, dikurangi VB. Dikurangi VB ya. Kemudian VB dibagi dengan berapa? Dibagi dengan dibagi dengan yang ini. Tadi kan kalau ini 4 ya, miliknya I2 ini itu 4. Kalau miliknya I4 itu berapa? Berapa Rizal? Iya, 8 ya. Oke. 8 ya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan yang I2. Karena tegangan VC itu adalah 0, maka VA dikurangi 0 ya. VA dikurangi 0. Karena 0 ya udah kita nggak tulis. Ini hasilnya ini adalah dibagi dengan 4. Ya. Dibagi dengan 4. Nah, jadinya seperti ini ya. Rapikan dikit. Oke. Ini kepanjangan. Ya. Jadi I2 ini adalah VA dibagi dengan 4. Nah, kemudian di sini ya, di sini VA kurangi VB sama per 8. Karena VB ini tidak kita ketahui ya. Nggak tahu ini VB, VA juga nggak tahu, maka ini tetap ya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan ini. Ya, itu kan tadi dijelentrehkan satu-satu ya. Kemudian di sini I4 itu berapa? I1 itu berapa? I1 yang ini berarti di sini 4 dikurangi dengan I2. I2 itu yang mana? I2 itu yang ini ya. Ya. I2 itu yang ini, jadi kita crop ini. I2 yang ini ya. Saya geser ke sana. Oke, I3 yang mana? I3 yang atas ini berarti ini plus 7 ya. Plus 7 ya. Plus I4 yang mana? Ya, maaf ini sudah saya sederhanakan tadi kan. Jadi ngambilnya yang ini. Ya. Ini miliknya I2 ya. Ini I3 miliknya itu 7. Tinggal I4. I4 yang mana? I4 yang ini. Ya, itu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Ini sudah sampai di sini, nanti kita sesuaikan. Oke. Nah, di sini kita kalikan semua dengan kalikan 8 ya. Ya. Atau ya, dikali 8 semua gitu. Ini kita kali 8, semua kali 8. Ya. Kali 8 ya. Baik, ini jadinya berapa? 8 kali 4 berapa Ahmad? 8 kali 4 berapa Ahmad? Berapa? 8 kali 4? Ada yang tahu 8 kali 4? 32 sama dengan ini dikali 4 jadinya 8. Jadi berapa ini? Ini jadinya berapa? VA per 4 kali 8 jadinya? Ada yang tahu berapa ini? Rizal?
Rizal ada, Rizal? Ya. Berapa ini? Berapa? VA per 4 kali 8 berapa? Berapa, Rizal? 2 VA ya. Oke, 8 kali 7 berapa? 8 kali 7 berapa? 56. 8 kali 7? 56. 56. Ya, ini terus. Ini jadinya 8 kali 8 kan dicoret ya. Ces. Jadi di sini adalah VA dikurangi dengan VB itu. VB. Ya. Ini 8 ini coret. 8 kali 1/8 kan hilang ya. Jadinya di sini VA kurangi VB. Oke. Nah, 32 kurangi 56 berapa? 32 kurangi 32 kurangi 56 minus 24 ya. Halo? Ini 3 VA kurangi VB itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Ya. Ini VA-nya ini tambahin jadi 3 VA minus kurangi ini jadi minus VB. 56 dikurangi 32 ya. 32 kurangi 56. Ya. Jadi minus 24. 32 dikurangi 56. Oke, jadi minus 24. Oke, ini persamaan 1 ya. Nah, ini persamaan 1. Ya. Terus ya, ini kita dapat dari sini, ini adalah persamaan 1. Ya, ini saya copy. Oke, sekarang kita nyari di mana? Di poin B ini ya, di poin B ini, di titik B ini ya. Ya, kita nyari di titik B ini ya, sini ya. Oke, titik B ini ya. Oke, perhatikan di sini, teman-teman perhatikan ya. Sigma I sama dengan 0, berarti sini masuk I3 ya. I3 ini dia saya asumsikan I3 ini ke sini ya. Kemudian di sini masuk ke sana ya. Kemudian dia keluar ke sana gitu ya. I4-nya keluar gitu. Berarti di sini saya ngambil sini I5. Ya. Di sini saya asumsikan I3 sama dengan ya. I3 itu sama dengan I4 tambah I5. Ya. I3 itu sama dengan I4 kurangi I5. Ya. Oke, kenapa kok saya asumsikan seperti itu? Nah, karena rumusnya tadi. Jadi yang kita asumsikan yang di poin itu adalah nilai yang terbesar sehingga arah arusnya itu keluar semua. Ya, kecuali satu masuk gitu. Ya, contohnya yang ini B ini saya asumsikan B ini bahwa arusnya itu dia mengalir ke sana dan ke sini gitu, ya. Oke. I3 itu berapa? Sekarang
I4 seperti tadi kan ya. I4 itu diasumsikan sama dengan ya. Di sini VB ya. VB dikurangi dengan VA. Ya, kemudian dibagi dengan 8. Bagi dengan di sini 8 ya. Ya, di sana itu. Terus I5 itu adalah I5 itu sama dengan apa? I5 VB dikurangi dengan apa? Ada yang tahu? VB dikurangi dengan VJ ya, dibagi dengan berapa ohm itu? 12. Oke, karena VC nya 0 maka ini sama dengan ya VB ya VB 12 ya VB bagi 12. Ya, jadinya VB bagi 12. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini I3 itu berapa? I3 itu ini 7 ya. 7. Kemudian sama dengan ini, sama dengan yang ini ya. I4 ini ya. I5-nya geser di sini deh. Oke, ini dijumlah. Nah, VB 12 ini. Ya. Itu ya. Ya, itu 12. Oke, ini semua dihilangkan ya. Oke, dihilangkan. Faktorial 12. Oke, ini 8, ini 12 ya. 8 12. Berarti dikalikan 8 kali 12 gitu aja ya. Besar ini nanti. Di sini kali 8 ya. Kali 12 itu. Jadi 12 kali 8 dikalikan 12 kali 8. Ya, gini. Oke. Ini 7 ZTT kali 8 kali 12 ya. Kemudian ini berapa ini? Ini jadinya berapa? 12 ya. VB kurangi VA. Ini jadinya adalah ini 12. Kalau dikali sini kan 12 dicoret jadi 8 VB. Nah, kayak gini nih ya. Oke. 7 kali 8 kali 12. Ini 12 VB dikurangi 12 VA plus 8. Di sini 7 kali
8 kali 12 sama dengan 12 VB kurangi 12 VA tambah 8 PB ya. Ya, ini 12 kali VB, 12 kali VA kurangi ini. Oke. Ini tetap 7 tutup 8 kali 12 sama dengan 20 ya. 12 VB tambah 8 kan 20 VB dikurangi 12 ya VA ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu dapat 12-nya dari mana, Pak? Ini Agak putus-putus. ini dapat 12-nya dari sini. Jadi ini kali 8 ya. Untuk menghilangkan sepernya ini ya. Ini kali 8 kali 12. Saya kalikan ini. Jadi yang ini kali 8 jadinya masuk ke sini. Ini 8 kali 7 kali 8 kali 12. Ini masuk ke sini ya. 8 kali ini masuk ke sini kan 8-nya dicoret, sisa 12 kali PB kurangi PA ini ya. Kemudian yang ini kalikan ini kan 12 dicoret, sisa 8 PB. Kemudian ini 12 dikalikan PB kurangi 12 PA plus 8 PB ya itu. Nah, 20 ini dapat dari mana? 20 dapat dari 12 ditambah 8 kan 20. Ya, seperti itu. 8 sama 12 itu ambil angkanya dari yang resistor itu, Pak. 12 dari ya pokoknya yang bisa menghilangkan sepernya itu. Tapi ngambil dari angka yang ada di rangkanya, Pak. Bisa seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Iya, Pak, insya Allah. Tenang nih. Oke ya. Jadi nanti ada dua persamaan ya. Persamaan yang satu ya dan persamaan yang dua ini. Persamaan yang satu yang di atas, persamaan dua yang ini untuk kita nyari tegangan VA dan VB-nya itu. Ya. Oke. Dilihat di sini. Di sini kita bisa bagi berapa untuk bisa menyederhanakan ini. Bagi 2, bagi 5. Ya, bagi 4. Ya, bagi 4 bisa ya. Ini kita sederhanakan dulu. Ini bisa kok bagi 4 ini ya. Bagi 4 aja. Ya, ini persamaan ini kita bagi 4, boleh. Enggak juga boleh. Ya, ini bagi 4 ya. Sebenarnya enggak usah pun juga boleh. Bagi 4 ya. Ini bagi 4 kan jadinya 7, 8, 2 ya. Di sini jadinya 7 kali 2 ya kali 12. Dan di sini 5 PB, dan di sini adalah 3 PA. Ya, itu. Boleh seperti ini atau boleh langsung juga boleh, terserah. Ya, untuk formula mudah kan enak gini. Ya, 7, 8, 12 bagi 4 kan 8 dicoret, seret sisa 2 berarti 7, 2, 12. Yang ini 20 bagi 4 kan 5, 12 bagi 4 kan 3. Ya, ini. Ya, dari ini ada dua persamaan ya. Ada dua persamaan yang pertama yang ini, persamaan yang kedua yang ini. Ya, ini ada dua persamaan. Mana tadi? Nah, ini persamaan yang pertama dan ini yang persamaan yang kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, ya.
Nah, itu nanti setelah disubstitusi ya, kalian substitusi nanti dapat tegangan VA dan tegangan VB. Nanti caranya saya ajarkannya. Ya, dapat kalau ini sampai persamaan ini sudah dapat persamaan dua ini. Nanti ini menggunakan Excel atau menggunakan kalkulator itu bisa ya. Ya, nanti dapat VA dan VB gitu. Nah, nanti setelah dapat VA dan VB baru kita bisa tahu arus masing-masing ini gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Nah, di sini ini saya lanjutkan. Ini ya. Saya naikkan ke atas ya. Oke, yang di sini ini itu VB itu sama dengan ya, VB sama dengan ya 24 ditambah ya 3 VA ya. Ya. Ini VB saya tukar ke sana jadi plus, 24 saya tukar ke sana jadi plus, jadi 24 plus 3 VA. Kemudian ini masukkan ke sini, masukkan ke persamaan ini ya. Masukkan ke persamaan ini. Ya, VB-nya masukkan ke sini. Berarti di sini 7 kali 2 kali 12 sama dengan 5 ya, sama dengan 5 dikalikan dengan VB-nya ini berapa? Ya, 24 plus 3 VA dikurangi dengan 3 VA. Ya. Di sini tetap 7 kali 2 kali 12 sama dengan 24 kali 25 berapa? 120 ya. 5 kali 24 ya 120. Ini 120 ya. Kemudian tambah 5 kali ya. 5 kali 3 berapa? 15 ya. VA kurangi 3 VA ya. Oke. Iya 3 VA. Oke. Sini tetap 7 2 12 ya. Ini 120 plus berapa ini? 12 VA. Oke, ini bisa dibagi 12 semua ya. Oke, ini persamaannya saya bagi 12 boleh ya. Biar enteng ya. Ini bagi 12. Bagi 12. Oke. Nah, ini 7 kali 2 ya. Kan bagi 12 tuh ya. Bagi 12. 12-nya hilang ini ya. 12-nya hilang. 7 kali 2, 12-nya hilang. Ini jadinya berapa? 12. Berapa, Rizal? 120. Nah, 120 bagi 12 piro? 10. Ini plus berapa ini? VA ya. 12-nya kan dicoret. Oke. Oke, ini 7 kali 2. Oke, VA-nya berapa ini? Sama dengan berapa VA-nya? 7 kali 2 berapa? 14. Berarti 14 dikurangi dengan 10 berapa? 4 volt. Oke, jadi VA nya 4 volt ya. Oke, VA nya 4 volt.
Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan ini ya. Ini kita nggak usah pengalian rumit ya, cukup ini aja kan bisa nih. Persamaan ini ya. Aduh. Oke. Nah, sini wes. Oke. Berapa ini kira-kira? BB-nya berapa? Ada yang tahu BB-nya berapa ini? BB sama dengan 24 plus 12. Berapa? 24 plus 12? Ya, 36. 36. Ya. Oke, jadi diketahui bahwa VA itu adalah 4 volt. Ya, VA-nya 4 volt. Ya. Balik lagi ke atas. Oke, ini kita ketahui bahwa ya, ini ya. VA itu adalah 4 volt. VB ya 46. Kemudian VA itu adalah 4. Ya. 46 ya, betul ya? 46 ya. 36 apa 46? 36 ya. Oh. Berapa tadi? 12 tambah 24. Berapa? 12 tambah 12 tambah 24. 36. 36 ini. Nah, ini berarti yang atas ini 36. Ya, 36. Ini Oke, 36 ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa ya, kita ketahui tegangan di VA itu adalah 4 ya. 4 volt. Kemudian tegangan di VB itu adalah 36 volt dari persamaan ini tadi. Dan VC itu adalah 0. Nah, kita nyari berapa arus I. Berapa arus I? I yang ini atau I2 ya. Berapa I2? I2 adalah ini VA dibagi dengan 4 ya. Jadi dari sini kita bisa ketahui sama dengan VA tadi berapa? 4 bagi 4 itu berapa? Ya, VA itu adalah 4 kemudian dibagi dengan 4. Ya, 4 bagi 4 adalah sama dengan 1 volt. 1 ampere, sorry. Ya. 1 ampere. Kemudian yang ini I4 itu berapa? I4 itu I4 di sini karena sama dengan ya. I4 di sini 4 dikurangi dengan 36 ya. 4 kurangi 36 ya. Kemudian ini dibagi dengan 8. Bagi dengan 8 ya. Oke, bagi dengan 8. Berapa ini? Ini 36 ya, 238 cara tulis. Ini 6. 36 kurangi 4. 32. 32 bagi 8 berapa, Mas? Oh, nggak ada yang bisa ya. 32 bagi 8. Berapa 32 bagi 8? Rizal? Ada Rizal? Berapa 32 bagi 8? Halo? 32 bagi 8. 4, betul.
Ini sama dengan 4 ya, sama dengan 4 ampere ya. 4 sorry, minus, sama dengan minus 4 ampere. Oke, kita lihat di sini ya. Asumsi yang tadi persamaan di sini, yang atas ini persamaan ini adalah asumsi I2 ke bawah, itu adalah 1 ampere. Sedangkan asumsi yang kedua I4 itu ke kanan ya. Dia arahnya minus ya. Arahnya minus ini ya. Arahnya ini minus. Jadi asumsinya kebalik. Jadi arah minus itu artinya apa? Artinya arus yang sesungguhnya itu dari B ke A gitu. Dari B ke A, sehingga di sini yang betul itu arusnya ke sana. Ya, yang betul itu harusnya ke sana sebesar 4 ampere gitu. Ya. Ya, begitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya Mas, jadi kalau kita analogikan di titik ini ya, di titik ini, ya, di titik ini 4 itu ya, 4 itu masuk, kemudian 2 itu kan harusnya 1, betul, asumsinya ke bawah. Yang I3 itu dia ke sana 7 ya, 7. Nah, I4 ini karena dia itu minus, karena kita asumsi akan ke sana, jadinya ini minus 4 gitu kan ya. Padahal harusnya nilainya 4 gitu. Ya, asumsinya ke sana. Kalau asumsi ke sana ya, berarti yang I ini adalah minus 4. Ya, kita cek di sini. Ya, kita cek. Ini kalau kita pindahkan di sini 8 ya, 4 tambah 4 8, ini sama dengan 1 plus 7 ya, bener berarti. Jadi persamaan ini udah betul dengan VA 4, VB 36, dan pencarian kita dari awal sampai akhir ini udah betul. Nah ini kan yang tadi ya, sigma I sama dengan 0 ini ya, ini yang 4 ini dari sini, kemudian I2 ini yang kita cari ini 1 ampere, kemudian 7 yang ke sana, dan I4 ini yang tadi kita cari bahwa minus 4. Di sini benar berarti. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ya, itulah caranya untuk mencari ya. Memang seperti itu ya caranya. Baik, saya copy semua. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke. Ada pertanyaan? Ya, begitu caranya untuk analisis yang sinyal yang ini ya. Oke. Selanjutnya jam 9. Ya, caranya seperti itu. Nanti coba diulang lagi caranya ya, dilatih lagi ya. Ya, dilatih lagi nomor ini dan nomor ini ya. Nah, kemudian kalau ini analisis node dengan sumber tak bebas ini lebih gampang sebenarnya. Ya. Variabelnya ini I, berarti ini nanti dikalikan. Ya, bukan lebih gampang ya, agak-agak susah sama dengan tadi lah. Oke, kita coba di sini. Dengan metode arus node ya, dengan analisis node, analisis node. Gak ada pertanyaan? Enggak sampai sini? Gak ada? Oke, sekarang coba ini. Oke, sekarang coba dilihat di sini ya. Oke, dilihat ini ya.
Pertama apa tadi? Pertama kita asumsikan titik-titiknya ya. Ini ada titik sini dan titik ini kan ya. Ada titik A dan ada titik B ya. Yang A ini di sini ya. Kemudian yang B ini di sini ya. Kan percabangannya kan cuma 2 kan ya. Di sini. Kalau sini kan nggak percabangan. Di sini sama sini C. Ya. C itu di sini. Nah, titik percabangan di sini kan sama ya. Atau di sini D lah. Biar nggak bingung. Tapi sama ini di sini. Ya. C sama D itu sama gitu. Kenapa kok A sama B beda? Karena dia ini ada resistor ini ya. Ada resistor yang ini. Jadi ya nggak sama. Kalau C sama D ini sama. Jadi saya hapus saja yang D ini karena D sama C itu sama. Oke, kita cari yang pertama, kita cari tegangan yang referensi. Tegangan referensinya berapa? Itu C ya. Saya asumsikan yang bawah ini tegangan referensi. Jadi ini dikasih grounded ini ya. Berapa? Berarti di sini ada tegangan BA, ada tegangan VB dan ada tegangan VC. Berapa tegangan VC? Referensinya adalah sama dengan 0 karena dia di ground ya. Ini. Oke. Kita cari di titik nilai A ini dia, di poin A ini ya. Kita asumsikan A ini adalah nilai yang paling tinggi gitu kan. Ya. A berarti kalau ke sana itu atau ke sana atau ya ke sini ya. Oke. Kita lihat di sini arusnya ya. Atau kita bisa masukkan dari sini ya. Ini masuk sini atau ini masuk ke sana gitu atau keluar ke sana, sorry. Kemudian atau ini ke sana gitu ya. Dan ini ke sini ya, ke bawah ini. Ya. Ke bawah yang ini. Bisa, boleh seperti itu. Jadi kalau yang masuk itu sigma I ya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Ini saya sebut di sini adalah I1. I1 deh. I1. Kemudian I2, I3 dan I4 ya. Ini I2-nya saya pindahkan ke sini, ini I2 yang ke bawah. Kemudian I3 ini yang ke samping ya. Kemudian I4 ini yang ke bawah ya. Ya, itu. Jadi ada I1, I2, I3 dan I4. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Kemudian ya, ini saya sigma I sama dengan 0 kan ya. Sigma I sama dengan 0. Ya, sigma I atau di sinilah. Sigma I sama dengan 0. Ya, berarti sigma yang masuk berapa? I2 ya yang masuk. Yang keluar ada I1 ditambah dengan I4 ditambah dengan I3 ya yang masuk. Yang keluar, sorry. Yang masuk adalah I1, yang keluar itu adalah I1 ya. Ada I3, ada I4, yang masuk ada I2. Nah, ini saya asumsikan seperti itu. Oke. Ya, yang titik A. Oke, titik A ini titik A. Titik A atau non A. Ya. Oke, kita cari nilai resistornya ya, nilai A, nilai tegangannya ya. Untuk I3 itu sama dengan berapa? VA kurangi dengan VB ya. VA kurangi dengan VB ini bagi ya. Dibagi dengan I3 ini dibagi dengan 40. 40. Oke. Kemudian apalagi
kita cari I4 ya. I4 itu sama dengan berapa? VA ya, kurangi VC. Kalau VC nya 0 ya, VC nya 0, maka enggak saya tulis lagi ya, langsung ya. VA dikurangi dengan VC, karena VC nya 0 ya udah enggak usah saya kurangi lagi. Ini dibagi dengan 10 Mas. 10 ohm. Bagi dengan 10 ohm. Betul. Oke, ini titik 1. Oke, dilihat posisinya sini, sampean konsentrasi lihat. Ini I2. I2 itu adalah 6I ya. 6I ya, 6I. Entah I berapa itu enggak tahu. Nah, kita lihat di sini. Ya. I1 itu adalah berapa? 12 ya. Ya, 12. Ini kenapa kok 12? Karena ini sama dengan panahnya ya. Kalau misal kita asumsikan tidak sesuai dengan panahnya atau berlawanan, maka kita minuskan ya, karena ini asumsinya itu sama dengan arah arus, maka plus gitu. I4 berapa? I4 itu astagfirullah. Aduh. Ini I2 adalah 6I ya. Kemudian I1 itu berapa? I1 itu adalah 12 ya, seperti penjelasannya tadi. Kemudian di sini plus ini V ini ya. Ini saya rapatkan aja enak, ben mantep. Nah, ini VA ya, plus VA ya. Kemudian ini plus 40 ya, ini I3 nya jangan lupa plus. Oke, kita lihat di sini Mas, Mbak ya. Kita lihat di sini bahwa I itu, Mas, lihat konsentrasi lagi di sini. I ini itu adalah sama dengan I berapa? I4 ya. I yang ada di sini ya, itu sama dengan I4. Perhatikan, I ini adalah I4. Maka ini yang ini itu adalah I ya. Jadi I yang 6I ini ya, yang 6I ini adalah I4. Jadinya seperti apa? Jadinya ya 6 ya, 6 dikalikan dengan ini, kalikan dengan, nah, kalikan dengan ini Mas ya, karena I itu yang ini ya, ini kurung itu sama dengan ya, tetap sama dengan ya ini. Oke, baik. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Halo? Insyaallah tidak, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Oke, ini faktornya 4 sama 10 ya. Ini faktornya 4 sama 10. Boleh ini saya kalikan 4 kali 10 gitu ya. Ini saya kalikan semua ruas adalah kali 4 kali 10. Titik itu kali ya. Ya, 4 itu tuh. Oke. Yang ini kan dicoret 10 kan, kali itu hasilnya adalah 4, 6 kali 4 gitu ya. 6 titik 4 titik VA ya. Ini sama dengan 12
dikalikan 4 kali 10. Ini sekalikan berapa yang ini? Jadi berapa yang ini? Yang VA ini? Jadi berapa? Berapa VA? 12 kan ini, 12 kalikan 4 kali 10, 12 kali 4 kali 10. Jawabannya ini. Yang ini, yang suku kedua ini adalah 4 VA plus ya, plus ya, bener ya. Plus berapa ini? Plus coret, berarti sini VA kurangi VB, kurangi VB ya, itu ya. Oke, mau saya kalikan ke sini ya. 4 64 24 ya, 24 VA ini sama dengan, nggak usah dulu, 12 kali 4 kali 10 plus ini berapa jadinya? 5 VA ya, 4 VA tambah itu dikurangi dengan VB ya, jangan ya, dikurangi dengan VB ya. Jadi yang ini tetap ya, ini kali ini 12 kali 4 kali 10, yang ini kalikan ini jadi 4 VA, ini coret cat jadi VA min VB, yang ini jadi 6 kali 4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Yang 4 VA itu Pak dari mana Pak? Saya nggak tahu Pak. 4 VA ini loh, 4 VA kan ini kali 10 toh, 10 dibagi 40 kan, ini kalau kali 4 kali 10 ini kan, ini 10 nya coret jadi 4 VA ya enggak? Gimana? Yang kan itu kan hasilnya 4 VA. Gimana Mas? Yang 4 VA itu Pak. Kenapa? Itu dari mana gitu Pak? Dari sini loh, dari sini. Ini kan VA per 10 kan, dikalikan 4 kali 10 kan 4 VA, iya nggak sih? Kali sini, dikalikan sini jadinya 4 VA. Kalau ini kan kali 10 kan, ini coret, kali 4 kali 10 kan coret, cet VA min VB ya. Suaranya agak kecil, maaf ya, suaranya agak kecil kalau pakai ini, pakai OBS kayak ngerekamnya, jadi kecil banget suaranya, kalian nggak terlalu terdengar ya. Tanya ya. Iya betul, ini pelajaran aritmatika SMA ya. Oke, sampai sini. Oke, berarti 24 kurangi 5 berapa? Di sini jadikan persamaan. Ini jadinya berapa? 19 ya. 19 VA. Ya, 24 kurangi 5 ini sama dengan 12 kali 4 kali 10 min VB. Nah, ini persamaan ke pertama ya. Sekarang kita main ke VB ini, ke B ini ya, titik B ini titik B, copy lagi ke bawah, titik B ya. Oke, titik B ini. Oke, ini asumsi arusnya beda lagi ya kalau di titik B ini ya, asumsi arusnya beda lagi, nggak sama dengan yang itu. Oke, B mana yang masuk mana yang keluar. Oke, ini saya asumsikan keluar,
ya. Yang ini saya asumsikan masuk ya, biar nggak minus ininya. Tapi yang ini tetap keluar, yang ini tetap keluar. Ya. Asumsi saya ulangi lagi. Ini asumsinya saya asumsikan keluar. Ini sesuai dengan arah panah, arah masuk. Yang tidak kita ketahui saya asumsikan keluar ya, karena B itu dianggap besar. Ini juga keluar dari B. Jadi sigma I sama dengan 0 di titik B ya. Titik B. Oke. Titik B yang keluar yang berapa? Yang keluar itu adalah 6I. 6I sama dengan sorry. Yang masuk dulu adalah 2. Kemudian yang keluar adalah yang 6I. 6I yang keluar mana saja? Oh, belum saya kasih tanda. Ini I2, ini I2 ya. Yang ini I1, yang ini I2 ya. Jadi saya asumsikan kayak gitu ya. Ini I1 plus yang keluar di 2. Oke. Di sini I1 sama dengan berapa? VB kurangi VA ya. VB kurangi VA dibagi dengan VB kurangi VA bagi dengan 4 berapa? 40 ya. Ini jadinya I1. Kemudian I2 berapa mas? I2 adalah, ada yang tahu? I2? Halo? I2 apa? I2 yang bawah ini VB apa Rizal? VB kurangi VC, karena VC nya 0 maka ini dibagi dengan berapa? 20. Udah. Ini masuk 2, itu yang masuk ini ya 2. Oke. Ini saya tulis lagi aja. 2 sama dengan 6I ini 6I plus I2 I1 nya yang ini ya. I1 yang ini, I2 nya yang ini ya, plus itu. Oke. Ini belum. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Jadi di sini 2i, ini ada 6i gitu ya. Kemudian VB min VA per 40 plus VB per 20A. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Halo, ada pertanyaan kah? Terus ya, terus tadi yang ini kan ya, itu adalah VA per 10 ya. Ini kita ambil yang I6 tadi itu. Ini ya, 2 sama dengan 6 ya. 6 dikalikan dengan yang ini tadi ya, kali ya, makasih ya, kali ini ya, plus ini ya, oke, dibagi set, oke, bagi 4 kali 10 ya. Oke, dikali 4 kali 10 atau 40. Oke. Ini ya, 2 dikali itu berarti 2 kali 4 kali 10 sama dengan ini jadinya apa? 6 kali 4 ya. Kan ini 10 coret berarti 6 kali 4 VA plus ini jadinya VB kurangi VA plus 20 jadinya berapa? 2 VB. Ini 2 VB. Oh, ternyata lebih banyak ini yang di sini. Oke. Ini ya. Ini bisa dikurangkan kan? Ini 24. 2 kali 4 kali 10 sama dengan 24 VA plus VB kurangi VA plus 2 VB. Ya, ini oke, bisa diserahkan. Ini jadinya 2 kali 4 kali 10 sama dengan VA kurang 24 VA kurangi VA 23 VA VB plus V 2 VB plus 3 VB. Nah, ini dapat 2 persamaan ya. Dari sini kita bisa dapat persamaan ini dan persamaan ini ya. Dari ini dapat persamaan ini. Nah, nanti dicari berapakah VA dan VB nya ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nanti sama cari ya, berapakah VA dan VB-nya ya. Oke, kita lanjutkan materinya dulu ya. Nah, itu cara untuk mencari analisis dengan menggunakan node. Yang kedua, di sini kita analisis dengan menggunakan loop. Ya, analisis dengan menggunakan loop. Seperti apa itu? Ya. Analisisnya adalah bentar ya. Saya bagi 2 aja ininya. Stop dulu.